puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri acara pementasan teater angkatan ke-9 kolaborasi antara mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Salawat dan salam tak lupa kita pula haturkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju peradaban zaman penuh ilmu seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Syukur MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pindrang. Yang kami hormati Bapak Syarifuddin SH SPD MPD, Ibu Haji Ida Riliani SE, dan Bapak Yurihanto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara pementasan teater ini, serta teman-teman dan adik-adik sekalian yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami membuka acara ini, kami mewakili seluruh rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan ini dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena banyak hal yang terganggu dengan kegiatan disebabkan karena acara ini. Namun seiring dengan permintaan kami, tentu kami tak dapat menyembunyikan api semangat yang menyala-nyala di mata kami atas keinginan kuat untuk menyemarakkan kegiatan yang diamanahkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan izin kepada kami guna mewadahi potensi-potensi kami dalam kegiatan ini. Tentunya kami teramat sangat bersyukur akan hal ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kami memulai acara ini, kami akan menampilkan behind the scene dari teater kami. Selamat menyaksikan. Bumi Manusia, novel karya Pramudia Anantatur yang mengisahkan cerita hidup seorang Mingke, pribumi Jawa, putra dari Bupati Be yang bersekolah di HBS Surabaya. HBS Surabaya, sekolah orang-orang Eropa yang begitu terkenal dengan pendidikan yang bernilai Eropa. Dari tempat inilah Mingke mengenal budaya Eropa, teman Eropa, hingga pribadinya sedikit demi sedikit semakin dekat dengan Eropa, dan pada akhirnya melenceng menyalahi wujudnya sebagai seorang Jawa. Robert Suroff, teman Mingke dari HBS yang terlihat baik namun menusuk dari belakang, ia mengantarkan Mingke kepada seorang gadis berkulit putih, halus berwajah Eropa, tapi dengan rambut dan mata pribumi. Yang akhirnya menjadi pengikat hati dan belahan jiwa dari Mingke ialah Annelies Malema, putri dari seorang pribumi Nyai Ontosoro dan seorang Eropa bernama Herman Malema. Kisah ini berlatarkan kehidupan Indonesia, di mana kala itu budaya peradaban Eropa sangat dielu-elukan dan dipandang tersohor, sedangkan pribumi hanya dipandang sebelah mata, diremehkan dan ditindas. Sastra tertulis ini akan dipersembahkan dalam bentuk teater oleh angkatan ke-9 Over Cosmics SMA Negeri 11 Pindrang. Pemeran dalam pementasan teater Bumi Manusia, Bintang Mahesa Putra Amahoro sebagai Mingke, pribumi murid HBS Surabaya, berpengetahuan luas, gemar menulis, penyuka teknologi. Siti Mutia Sulaiman sebagai Annelies Malema, putri Nyai Ontosoro dan Herman Malema, bersifat manja dan kekanak-kanakan, namun memiliki kemampuan sebagai mandor di perusahaan keluarga. Mutia Miftahul Jannah sebagai Ontosoro atau Sanikem. Bernama asli Sanikem dijual ayahnya sendiri ke Herman Malema. Namun ia berhasil mendidik diri setara dengan orang Eropa. Muhammad Laili Irsyad Bastama sebagai Herman Malema, egois terhadap keluarganya. Muhammad
putra sulung Nyai Ontosoro, Herman Mallema, benci dengan darah pribumi dalam dirinya dan maniak dengan Eropa. Muhammad Yusuf Abu Hair sebagai Robert Suro, teman Mingke dari golongan orang Belanda, mengenalkan Mingke, analis dan Nyai Ontosoro, namun ia kemudian dengki dengan Mingke karena berhasil bersama analis. Muhammad Syafiq Fahrezi sebagai janda Perste, sesama pribumi dan teman Mingke di HBS, anak angkat keluarga Belanda namun kabur dan ganti identitas jadi Panji Darman. Baso Rahman, Bupati B, Bapak dari Mingke. Rihan Dwi Putri, Ibu Mingke, istri dari Bupati B. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan pementasan drama teater Angkatan ke-9 Over Kosmik dengan judul Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta Tour. Tanah Indis, Hindia Belanda. Tanah moyangku sudah mengenal satu kata, modern. Kata yang melambungkan anganku ke belahan dunia lain, Eropa. Selamat datang kemajuan, selamat bersenang-senang atas segala yang baru. Penemuan teknologi baru yang mempersempit jarak perjalanan. Beruntung sekali umur beliaku ada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Bangsa yang berada di bawah Belanda dan Indo. Sebuah bangsa yang menjadi tamu di negeri moyangnya sendiri. Dibentuk untuk mengagumi kehebatan bangsa Eropa, pendidikan Eropa, gaya hidup Eropa. Minke, open the door. Minke, open the door. What did you hear? Minke, Miner, Minke. Yakin dia di dalam? Wasis Anderis, temannya hanya aku. Kau sudah cari di rumah Jan Meres? Minke, open the door. Dasar tukang tidur. Bawa apa ini? Wah, Max Havelaar. Jangan Surof.
Dasar mata keranjang. Apa kau lupa? Hari ini adalah hari penobatan ratu. Dasar ini yang berupaya. Dan ini ada di Wonokromo. Lebih nyata dari garis yang ada di foto. Lalu, apa urusannya dengan Wah, ini aku. Kalau kau nak tarik sejati, aku telah dengan kata. Kami tim sponsor bola yang sama. Satu atau dua orang. Apa yang kamu? Akan dijemput kau. Tidak. Dan saja orang lain. Kerjaan masih banyak. Kau. Mingke. Kamu mau kemana? Kamu mau jalan dengan Suro? Kamu tidak tahu apa yang orang lain bilang? Soal apa? Ibunya memaksa melahirkan dia di kapal supaya dibilang Belanda totok. Kalau ada ilmu pengetahuan tahun ini yang menemukan alat pencuci darah, dia yang nomor satu yang akan mencuci darah pribadinya sendiri. Iya, duluan ya. Hati-hati. Apa ini Surof? Hei Mingke, buat apa sampai menyewa becak semewah ini? Lebih dari mewah. Bernya saja istimewa. Becak kencana ini akan membawamu memuja pada para garis impian pemuda. Pedet, benar. Kau akan berterima kasih padaku nanti. Silakan. Malema. Aku membawa temanku. Apa kan? Apa kau tak keberatan? Silakan. Bobat. Tunggu saja. Sudah nomor dah. Percaya, udah yang loro banyak putih cici.
Fotograf, Edison dari Amerika. kereta uap, penemuan abad modern. Patung Airlangga, Krisnogomanten dari Madura. Aku kira orang sini cuma tahu tentang kincir angin dan penduduk. Kebetulan, sejarah adalah mata pelajaran favoritku. Sekolahmu di? Sama dengan Surov. Shinji Kui kan? Ini asli. Itu kesukaan mamaku. Apalagi yang kamu tahu? Sampai entai. Tahu kamu? Mama, itu Mingke. Dia temanku. Mingke, ini mamaku. Lidah orang sini memanggilku Nyai Antosoro. Mereka susah menyebut Boytenko. Kau bisa memanggilku Nyai. Kenapa? Oh, rupanya pandanganmu sama dengan kebanyakan orang. Kau tak usah segan. Kalau kau segan, kau bisa memanggilku sama seperti analis memanggilku. Ya, itu lebih bagus. Selesai. Ini kok. Iki masih kurang loh. Ini juga belum seimbang. Sampai bener ya. Banyak. Kamu sih Nyok? Anak bupati. Bukan, Kalau begitu mesti anak pati. bukan juga. Bukan anak bupati, bukan anak pati. Tapi sekolahnya nih nggak BS. Ya wes sakarapu. And kelayani tamu kita dengan baik. Saya masih ada pekerjaan di kantor. Baik, Mah. Mari Sinyo. Heran kamu melihat mama bergerak seperti perempuan Eropa. Dari awal, aku sudah dibuat heran dengan rumah ini. Kenapa? Heran melihat Dewi secantik kamu. Kamu bilang aku cantik. Tanpa tanding. Mama! Opo iki analis? Kenapa? Kalian bertengkar. Kamu apa ya analis? Dia bilang aku cantik tanpa tanding. Oh, walah. Saya kan sudah sering bilang, An. Kamu memang cantik. Sinyo, maafkan analis ya. Dia jarang bergaul dengan Indo dan anak ABS. Aku tidak mau jadi Indo. Aku ingin seperti mama. Pribumi. Ya wes lah. Oh, jadi Indo pribumi terserah kamu. Saya permisi lagi ya. Oke, Mbak. Arjia, Arjia. Anak analis mau kemana? Mau teladan, Mbak. Siap. Dia siapa? Dia pembantuku dari tadi. Ada apa, Mbak? Ini dipakai dulu biar tidak kalau besok cantik. Makasih, Mbak. Ya senang hati yuk. Ya, Mbak. Anak analis, kapan kita terima gaji? Besok ya. Ini semua milik semua. Ini milik mamaku. Orang dari orang tadi adalah pekerja dan petani yang bekerja di sini.
bersamaku. Mereka bebas menentukan kapan mereka bekerja dan kapan mereka berhenti. Asalkan target produksi tercapai. Iya, ini nggak semangat. Iya, Pak. Baik, ya, Pak. Where your Ricky pen book? Hey, where your book? Nanya dah. Where your book? Where your book? Minka? Pada bahasa Inggris 6 bulan. Dan aku baru tahu apa artinya. Monyet kan? Sekali guruku. Aku yakin kau bisa kerja di Pak. Baiklah, ayo kita pulang. Ini sudah malam. Siapa suruh kau masuk, monyet? Kau kira dengan memakai baju Eropa bersama dengan orang Eropa kau belajar berbahasa Belanda lalu kau mau jadi bangsa Eropa? Tidak, tidak, kau tetaplah monyet. Tutup mulutmu. Eropa gila sama dengan pribumi gila. Tidak. Masuk atau kupanggil Darsam. Mabukmu bikin malu keluarga ini. Jangan menangis, Annelies. Itulah ayahmu, seorang pecundang yang tidak bisa dibayangkan. Maafkan ayahku, Minka. Parjia! Parjia! Tolong panggil Darsam! Praktik kawin campur, sah atau tidak sah, juga perguntikan yang melahirkan anak-anak Indo macam Surov, Robert Melema, dan adiknya Annelies bukan barang baru di tanah Indis. Tapi Nyai Ontosoro, dia benar-benar membuat pemikiran modernku berhenti berputar. Dan
dan sepucuk surat dari seorang nyai kepada pemuda tegar seperti kamu. Hati-hati, reputasi para nyai itu bukan omong kosong. Mereka itu memang erotis, tetapi juga mistis. Kamu boleh saja mengincar anak gadisnya, tetapi janda kesepian itu mengincar kamu. Jangan keras kepala, kamu paham? Hei Mingke, biasanya kamu banyak omong. Kenapa kamu jadi pendiam? Sepertinya aku diguna-gunanya yang Tosoro. Iya. Kemari, bantu aku. Apa? Kenapa? Surat apa ini? Surat ini teramat logis. Aku Dari terbiasa seorang nyai. menghadapi kemurungan analis. Tapi jika kemurungan akibat memikirkanmu, aku hanya bisa mengharap waktumu. Kapan? Aku disuruh datang lagi ke Wonokromo. Cinta itu buta, juga kebinasaan. Seorang terpelajar harus berlaku adil. Sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Apa indahnya itu, Jong? Cinta itu kebinasaan. Juga kebinasaan. Dia adalah cinta pertamaku, dan dialah seorang tawan. Di mana dia sekarang? Ia sudah mati. Mati. Dia mati di Rodol Rencong bersama adiknya. Dan bayi kami selamat. Bayi. Iya. Mei. Iya. Papa, alio kasih kumune. Ayo kita main. 1, 2, 3. Selamat datang. Anis ada di mana? Ini kamarmu. Ini mejamu. Dan ini lemari. Biar aku saja. Tidak. Kamu tamu di sini. Anak pergi ya. Anak pergi ya. Anak pergi ya. Iya non, tunggu. Makasih Mbak. Kapan mungkin? Mana ada perempuan pribumi, bukan bangsawan, bisa sekolah sih loh. Nikmati sini.
Kamu belajar semua ini dari mana? Saya mau belajar sendiri. Kenapa tidak? Hidup bisa memberi segala kepada mereka yang pandai menerima dan mau mencarikannya. Robert, mau kemana kamu? Gunung Tangga. Anak Iki, Robert. Bagaimana seorang seperti mamamu masih bertemu dengan pahlawan? Mereka pernah bahagia. Bagaimana mereka bertemu? Sini. Sini. Ini kan, ayo sini. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Orang Jawa itu namanya Sosrotomo. Ayahnya mamaku. Demi uang atau jabatan, ia rela mengorbankan segalanya. Kata orang, dukun pun ia datangi untuk mengabulkan keinginannya. Mama saat itu dibawa ke kantor saat ia berumur 17 tahun. Papa saat itu menjadi guru sebaya sebuah pabrik. Kamu mau kerja di sini kan? Kamu makan dulu ya. Iya, Pak. 25 gulden. Angka yang tidak akan pernah mama lupakan. Itulah harga dirinya. Sebenarnya, Papa orang yang baik. Ia mengajarkan banyak hal kepada mama. Memberikan segalanya kecuali satu. Menikahi mama secara sah. Namun, suatu masa, Maurits Malema ayah dari istri pertama di Belanda. Itulah seseorang yang sangat ditakutinya setiap saat. Señor Maurits Malema, aku menemukanmu melalui perusahaan Anda. Dengarkan Tuan Malema, ibuku Nyonya Amelia setelah kau tinggalkan pengecut. Kalau kau ingin mengajukan perceraian, datang saya ke pengadilan. Kenapa harus ibu? Karena kalau aku nanti ibumu kehilangan atas hak perusahaan susunya sendiri. Tuan secara hukum masih suami ibuku. Tetapi Tuhan mengambil seorang perempuan pribumi sebagai istri tanpa perkawinan. Ucapan itu hanya pantas didengarkan di jalanan. Jaga ucapanmu. Aku tidak punya urusan denganmu. Sejak saat itu, Papa hidup dalam jerat candu rumah lebah. Tahu kenapa Mama menceritakan itu kepada aku, Mas? Agar aku menikah dengan pilihanku sendiri. Agar tak ada lagi air mata derita yang tertumpah. Mau apa kepolisian? Ayo ikut aku. Ada apa ini? Anda tidak bisa. Saya adalah seorang Raden Mas dan saya punya forum di Blibre. Mengerti?
Kenapa kamu datang? Siap! Pergi biar kau datang! Apa kau tadi nyemu? Terus kamu lupa? Bapak dia akan dipati. Apa kamu tidak tahu itu? Asal buta gila! Nah! Apa yang mau diwajib orang? Hah? 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 Maafkan saya Romo. Saya Apa? Kenapa sudah dari ibu tidak pakai tobolas? Terpancing dari kamu? jangan. Mira! Tentang aja. Cerita! Dengarkan! Besok siang, pesta pengangkatan umum, kamu jadi penerjemahku. Oke ya. Mas, apa yang kau lakukan? Itu bukuku, minggir! Aku akan melaporkanmu kepada ayah. Kamu sudah tidak ada jawab lagi. Jangan! Seperti ini Pak calon bupati menghina dan membantah kakaknya. Ada apa ini? Ini Bu, semua kejelekan Tirto ada di buku ini. Dan aku akan melaporkannya kepada ayah. Kembalikan bukunya. Tapi Bu, Kembalikan bukunya. awas kamu. Maafkan aku, Bu. Duniaku tidak hanya sekedar upah, uang, pangkat, jabatan ataupun kecurangan. Duniaku adalah bumi manusia dengan segala persoalannya. Enggak nak, tetaplah menjadi orang yang baik. Para hadirin, saya merasa bangga karena derajat saudara-saudara di sini bisa terangkat karena orang-orang Eropa. Terima kasih. Saya akan minta anak saya untuk menerjemahkannya. Ditlag verenikt door Majapahit. Omdat daarom ons waardigheid van het begin goed was. Dus het ging niet om Europes in Megan. Berjalan!
Apa yang benar paling baik. Tapi Robert akan tetap memperbaiki. Oleh karena itu, kembalilah ke rumah dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Hindia yang dibahas oleh Max Toleran. Toleran tak pantas dibahas di forum ini, karena saya tahu itu hanya sebuah nama pena. Tahu, ini tentang kehidupan Hindia. Dia sekarang membahas ini. Aku mengenalinya. Mengaku sajalah, wahai pribumi. Pribumi atau bukan suatu ukuran. Tulisan di terbaik itu tak pernah bangsa pernah ada. Pribumi tanpa Eropa tak ada apa-apanya. Eropa tidak memiliki kebijakan pribumi. Pribumi tetap saja cacing. Jangan berlebihan, Surov. Berhenti merendahkan bangsa lain. Lihat, seorang Indo membela pribumi sama dengan rendahnya pribumi. Aku hanya anak pungut dari pastor, dan aku pribumi sama seperti Mingke. Kau tetap bisa jatuh kotor seperti cacing. Kalau begitu, Sinyo, dokter, saya pamit. Kamu harus tahu, Annelies tidak hanya sakit fisik, tapi juga psikis. Annelies butuh keseriusanmu sampai pada titik kau siap untuk melamarnya. Maaf dok, saya belum siap untuk itu. Mingke, apa harus aku yang melamarkanmu? Tapi ingat, kau tidak boleh berpoligami. Ingat itu. Dasar, hari gendut itu datang lagi. Kejar! Seluruh Surabaya akan tahu tentang ini. Kita akan menghadapi peperangan yang lebih serius lagi. Aku akan mengambil cuti dari sekolah untuk membela Mama dan Annelies. Terima kasih, Sinyo. Chong, kamu terdakwa pembunuhan Malema. Racun ini milikmu. Bapak Hakim,
Herman Malema lebih sering ada di rumah saya itu dibanding saya sendiri. Bagaimana bisa saya membunuh pelanggan terbaik saya? Benar tidak? Benar. Persidangan ini akan mencari siapa saja yang berada di belakang ini. Silakan kembali. Nyai, silakan. Apakah Nyai pernah berhubungan langsung dengan Ajong? Tidak, saya hanya bertemu tagihannya setiap bulan atas nama Herman dan Robert Malema. Saya punya buktinya. Silakan kembali. Sekarang ke belakang. Raden Mas, kowe siapa sebenarnya? Saya adalah tamu, Tuan. Tamu? Di kamar mana kowe tidur? Dengan siapa Miss Annelies Malema tidur? Maaf, saya menolak untuk menjawab pertanyaan jahat ini. Dan bagaimana bisa seorang nyai membiarkan perlakuan tidak pantas antara nyai punya tamu dan nyai punya anak? Tuan Hakim yang terhormat, karena telah dibongkar rahasia rumah tanggaku, maka aku harus angkat bicara, Tuan. Herman Malema, Tuan. Eropa totok itu yang menjadikanku gundik, dan tidak ada satupun di antara kalian yang berani mengganggu ikatan itu. Tapi mengapa ikatan antara anakku dan Tuan Mingke adalah cinta yang tulus? Mengapa? Sudah cukup, Mak. Duduk, Sinyo. Apakah perbudakan Eropa itu lebih tinggi daripada cinta tulus anak saya? Annelies Malema itu Indo, lebih tinggi dari pribumi dan nyai. Saya membesarkannya tanpa bantuan sepeser pun dari tuan-tuan. Semua uang memangnya kowe yang atur? Benar, saya, Tuan. Maka tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe lah orang yang paling diuntungkan dalam kasus pembunuhan Herman Malema. Benar kan? Diam kalian. Tertib. Tertib. Seperti kulit seperti saya. Mengapa di warung seperti ini saya dihinakan? Kenapa? Tertib. Silakan kembali. Dan terakhir, Maiko, silakan. Robert membayar lebih mahal daripada Herman. Hanya karena main dengan kamu saja. Jawab. Geisha, nanda kara, sakai mono wa yo. Saya melayani banyak orang. Sifilis ini siapa yang punya? Jawab. Bukan cuma sifilis yang kuberikan kepada anaknya. Bapaknya pun aku beracun. Siapa yang memberikan sifilis kepadamu? Siapa lagi? Hei. Tertib. Saudara Maiko. Berdasarkan
bukti yang ada, saya menyatakan Sanikem alias Nyai Ontosoro dengan pihak yang berkaitan dinyatakan tidak bersalah. Eropa, pribumi, Indo ataupun asli, bukan jaminan untuk bisa berakul adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Begitupun mereka yang mengaku terpelajar, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa. Selamat siang. Persoalan besarmu telah selesai. Saya menghargai ketekunanmu dalam menyelesaikan kasus di persidangan. Namun, sebagai direktur HBS, saya tetap akan mengeluarkanmu. Bahkan, ayahmu memintamu untuk dikeluarkan. Wah, di depan sahabatku ini, aku berjanji akan menikahi Annelies. Mingke, HBS terlalu kecil buat kamu. Saatnya kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu mampu dan nikahi Annelies. Mingke, ayo pergi.
Saya nikahkan engkau Raden Mas Putra bin Prabu Budiman dengan Anelis Malema, putri dari almarhum Herman Malema, dengan mahar cincin kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anelis Malema, putri dari almarhum Herman Malema, dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat, Anda sudah sah menjadi suami dan istri. Buka gerbang. Kemana? Mencari batik. Takdir apa yang memisahkan ibu dengan anaknya? Rekam mereka semua. Lawan mereka. Buka pintu. Rekam mereka. Tak biadab. Buka pintu. Apa? Kenapa? Mau apa kau? Saya mau masuk. Rekam mereka semua. Dan bapak sangat. Jangan kubiarkan kau mengambil putriku. Anelis! Bagaimana bisa? Tidak tahu. Ayo pergi, mereka kita. Stop! Robert! Jangan nyuruhkan aku lemakat anu. Tuhan sudah meninggal. Jan, mana Robert? Kami kalah. Kami tidak kembali dengan Robert. Apakah dia ditangkap? Ya, dia telah pergi selama-lamanya. Balasan yang setimpal atas semua dosanya di masa lalu.
menyakitkan kita, An. Tapi tak kubiarkan merenggut jiwa kita. Cintaku padamu akan memantik cita-citaku. Kau adalah alasanku untuk menyudahi nasib bangsaku yang selama ini menjadi budak di negerinya sendiri.